Bismillahirrahmanirrahim. Topik diskusi kita pada hari ini adalah Islam dan negara bangsa, nation state. Kalau kita mau lihat bagaimana Islam berada di dalam negara bangsa, tentu salah satu contoh yang paling konkret adalah Indonesia. Indonesia adalah negara bangsa. Negara yang dibangun oleh para pendiri bangsa, the founding fathers, atas dasar kebersamaan, atas satu pandangan, ada satu cita-cita, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apa cita-cita itu? Cita-cita yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa Indonesia adalah mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan, menciptakan perdamaian dunia, persatuan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu cita-cita yang disepakati bersama oleh pendiri bangsa. Oleh karena itu, para pendiri bangsa ini merasa bahwa Indonesia dibentuk atas dasar konsensus bersama dengan sejumlah latar belakang dan teritorial yang begitu luas. Latar belakang agama yang berbeda, suku, etnik, bahasa, warna kulit, tradisi, budaya, wilayah yang amat luas. Tapi berhimpun dalam satu negara yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Islam berperan tumbuh di dalam negara bangsa ini? Kalau kita mau lihat di dalam ideologi dan falsafah negara, Pancasila, kita temukan sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya bahwa negara ini dilandasi oleh ketuhanan yang Maha Esa dalam setiap gerak perjalanan bangsanya. Tidak boleh ada perjalanan bangsa ini yang tidak memiliki dasar dari ketuhanan yang Maha Esa. Aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial, aspek pertahanan keamanan, aspek hukum, itu bingkainya adalah Pancasila yang salah satu sila yang utamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalau seperti itu, pesan moralnya kita dapat lihat lagi secara konkret nanti di dalam konstitusi kita Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam negara bangsa, agama itu diberi kesempatan, diberi tempat untuk tumbuh dan berkembang. Karena konstitusi kita, karena falsafah ideologi negara kita. Islam, Kristen, Katolik, ya, Hindu, Buddha, Konghucu, ya, adalah agama yang mendapat tempat di Republik Indonesia, mendapat perlindungan, mendapat jaminan kepada seluruh warga bangsa untuk menjalankan ajaran agamanya dengan baik dan sempurna. Oleh karena itu, seorang mukmin yang menjalankan ajaran agamanya dengan lengkap, dengan sempurna, maka itu adalah seorang warga negara bangsa Indonesia yang mendapat pengayoman dari Pancasila dan perlindungan dari konstitusi. Seorang Buddhis, seorang Kristiani itu menjalankan ajaran agamanya, ya, agama Buddha, agama Kristen, dengan baik dan benar, maka adalah dia warga bangsa negara bangsa Indonesia yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan jaminan dari konstitusi, dan mendapatkan pengayoman dari Pancasila. Oleh karena itu sebetulnya tidak ada ketegangan, tidak ada konflik antara agama dengan Pancasila atau antara agama dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agama adalah isi dari jiwa bangsa Indonesia. Negara adalah payung, negara adalah tempayan bagaimana jiwa bangsa Indonesia ini tumbuh di dalam pluralisme, di dalam keragaman etnik, budaya, bahasa,
dan seluruhnya. Oleh karena itu, orang yang beragama, orang yang bernegara adalah satu kesatuan yang integral yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Saya pikir inilah modal jayanya bangsa Indonesia ketika menjadikan agama sebagai bagian integral dari moral bangsa Indonesia. Saya pikir demikian catatan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.